صلواتكم صلاة جمع رحمة الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kepada sang istri kami mau memberikan siraman atau obat nanti sebelum kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati orang tuaku, saudaraku, jamaah Masjid Nurul Bahri, yang semoga kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu di antara orang yang selalu didoakan oleh malaikat, yakni ketika atau usai melaksanakan sholat, maka masih disempatkan untuk duduk berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka malaikat tidak ada henti-hentinya untuk mendoakan kita. Tetangga saja, kerabat kita saja, saudara kita saja yang mendoakan kesuksesan kita, keselamatan kita, betapa senangnya kita, betapa bahagianya kita. Apalagi malaikat yang mendoakan, meminta ampunan kepada siapa saja yang berada di dalam masjid, baik menunggu waktu tibanya sholat, apalagi dalam keadaan bersuci, maka malaikat tidak ada henti-hentinya mendoakan keselamatan dan ampunan kepada kita semuanya. Jamaah Masjid Nurul Bahri yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya lagi, paling tidak di kesempatan yang berkah, yang mubarakah ini, kita bisa saling mengingatkan, kita bisa saling mendoakan. Jamaah pada subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran surah yang ke-92, tepatnya surah Al-Lail ayat ke-4, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan secara tegas terkait sikap seorang manusia. Di surah ke-4 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan,
Inna sa'yakum lasyatta. Sungguh kata Allah, usaha kamu memang berbeda-beda. Jadi setiap manusia usahanya itu kata Allah berbeda-beda. Profesi kita berbeda-beda. Karakter kita juga berbeda-beda. Saudaraku, orang tuaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka setidaknya kalau kita telaah, kalau kita kaji, ada 3 karakter manusia yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karakter yang pertama, ternyata manusia itu memiliki karakter dasar suka mengeluh. Jadi karakter dasar manusia itu adalah suka mengeluh, pengeluhan. Selain karakter mengeluh, manusia juga memiliki sifat kikir. Kita bisa lihat, tidak hanya sekedar membaca Al-Quran, dibaca, akan tetapi paling tidak kita coba telaah, dipahami lalu diamalkan. Di dalam surah Al-Ma'arij ini secara singkat Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa sesungguhnya manusia itu diciptakan dalam keadaan berkeluh kesah. Jadi kalau ada orang atau kita sendiri yang kadang-kadang mengeluh, itu adalah sifat manusiawi, sifat dasarnya manusia. Selain sifat mengeluh, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyebutkan bahwa manusia ini bersifat kikir. Jadi pengeluhan yang kedua adalah bersifat kikir. Nyumbangnya 1.000 rupiah atau 2.000 rupiah, tapi ternyata doanya niatnya terlalu panjang. Mau masuk surga, surganya surga Firdaus. Sementara yang disumbangkan hanya 1.000 atau 2.000 rupiah. Berikutnya lagi di dalam surah Al-Isra juga disebutkan manusia itu bersifat kikir. Jadi kalau kita telaah Al-Quran, kita lihat, baca, pahami isi dan kandungannya, yang barangkali saudaraku sudah ada yang tamat sekali redaksi Quran yang mengatakan manusia itu suka mengeluh dan kikir. Silahkan, ada 9 surah dan sedikitnya ada 12 ayat yang menegaskan tentang kekikiran manusia. Dan yang selanjutnya lagi terkait dengan sifat kikir, Rasulullah SAW mengajarkan doa kepada umatnya, kepada kita semuanya, agar tidak menjadi manusia yang kikir. Apa doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekikiran atau dari sifat kikir. Jadi sifat kikir ini sesungguhnya Rasulullah SAW sangat mewanti-wanti. Jangan sampai umatnya Rasulullah SAW memiliki karakter sifat kikir atau pelit. Karakter yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW adalah karakter dermawan, dan itu tidak mudah kita lakukan kalau tidak diawali daripada kebiasaan, habit. Berbeda dengan sahabat-sahabat Rasulullah di masa lalu, ketika masuk Islam di pagi harinya, maka sore harinya atau keesokan harinya ia sudah bersedia atau bersiap
menginfakkan separuh dari hartanya. Betapa luar biasanya. Kalau kita nyumbang 100.000 saja, kadang-kadang berminggu-minggu kita pikirkan, sayangnya uang 100.000 ini. Ataukah kalau sudah nyumbang angkanya 100.000 katakanlah seperti itu, sampai di mana-mana kita umumkan, merasa bahwa begitu banyak. Bayangkan sahabat Rasulullah masuk di pagi harinya, memeluk Islam, masuk Islam di pagi harinya, sore harinya, keesokan harinya sudah siap menginfakkan separuh dari hartanya. Betapa loyalnya, betapa luar biasanya sikap kedermawannya. Manusia itu bersifat lemah atau bersifat dhaif. Kata dhaif di dalam Al-Quran setidaknya ada 28 surah. Setidaknya ada sekitar 48 ayat yang menyatakan kelemahan manusia. Menurut Syekh An-Nawawi Al-Bantani, beliau menafsirkan di surah An-Nisa, salah satunya surah An-Nisa ayat 28, beliau menyatakan bahwa yang dimaksud manusia itu lemah, yakni lemah melawan hawa nafsunya. Lemah melawan hawa nafsunya. Barangkali kita bukan berarti orang yang tidak mengerti, memahami yang namanya amaliyah, yang namanya pahala, yang namanya kebaikan. Tapi yang paling sulit adalah memerangi hawa nafsu. Karakter yang selanjutnya yang disebutkan di dalam Al-Quran, manusia itu bersifat zalim dan bodoh. Karena salah satu karakter yang ditanamkan, diberikan oleh Allah kepada manusia adalah bersifat zalim dan bodoh. Di mana kita bisa lihat kata zalim terdapat 55 surah dan 201 ayat yang menjelaskan tentang bagaimana bentuk kezaliman manusia. Sementara kata bodoh atau jahilun itu ada di 8 surah dan setidaknya ada sekitar 9 ayat yang mengatakan bagaimana bentuk kebodohan manusia. Salah satu di antaranya, kita sudah diberi petunjuk oleh Allah, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Tapi ternyata kadang-kadang kita masih melanggar. Sementara dari sekian umat, mulai dari Nabi Adam sampai dengan umatnya Rasulullah SAW, yang paling sempurna ajarannya adalah ajaran Rasulullah SAW. Jangankan beraktivitas sehari-hari, masuk WC saja, kamar kecil saja, itu diajarkan doanya, diajarkan adabnya. Bagaimana dengan aktivitas sosial yang lainnya? Pasti akan lebih sempurna. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selanjutnya lagi di dalam Al-Quran surah Asy-Syams, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan di surah yang di ayat yang ke-9, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, sungguh sukses, sungguh menang orang-orang yang membersihkan jiwanya
Dan sungguh merugi kata Allah bagi siapa saja yang mengotori jiwanya. Kita akan lihat secara singkat. Ternyata Bapak Ibu Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak di akhirat nanti Allah akan menempatkan kita, Allah akan pantaskan kita sesuai dengan amal kebaikan kita. Maka di awal tadi Allah Subhanahu wa taala menyatakan manusia ini memiliki aktivitas karakter yang berbeda-beda. Maka di akhirat nanti ada orang yang masuk surga karena ibadahnya, karena sholatnya. Maka orang yang rajin ibadah sholat, memelihara sholatnya, nanti tempatnya di tempat yang paling tinggi, namanya surga Firdaus. Ada juga nanti manusia umatnya Rasulullah SAW tidak begitu dahsyat, tidak begitu hebat sholatnya, sholat jamaahnya, akan tetapi justru yang memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah adalah tingkat kesabarannya. Jadi barangkali yang dipelihara hanya sholat 5 waktunya saja, tidak ahli tahajud, tidak ahli duha dan sunnah-sunnah yang lainnya, akan tetapi dia punya modal kesabaran. Apakah dia dicaci maki, apakah dia difitnah, apakah dia dizolimi, apakah dia dikhianati, dia punya kesabaran yang begitu luar biasa. Maka orang yang sabar ini akan dimasukkan ke dalam surga, namanya surga Aden. Jadi kalau kita sabar, ikhlas, dicaci maki, difitnah, sudah berjuang setengah mati untuk kebaikan, tapi masih dibilang korupsi dana masjid misalnya, masih mengatakan tidak beres ngurusi masjid, insya Allah orang yang sabar, maka Allah akan janjikan yang namanya surga Aden. Maka konsepnya, tipsnya, teorinya, kalau kita dikhianati, difitnah, disakiti, dizalimi, pertama rumusnya adalah diamkan. Diamkan. Karena dari sekian banyaknya karakter manusia, tadi secara umum ada 3 yang disebutkan. Akan tetapi karakter dasar yang ada di dalam Al-Quran, yang teori modern, psikologi modern, yang menyatakan muncul konsep ekstrovert dan introvert. Padahal kajiannya berdasarkan kajian Al-Quran, tapi keren-keren kedengarannya. Karena orang Barat rajin membaca, rajin belajar, rajin riset, rajin penelitian, maka mereka yang mampu mempublikasikan berbagai pengetahuan didiamkan, naik lagi levelnya bersabar. Setelah kita berusaha bersabar, masih diganggu, tingkatan yang lebih, yang ketiga adalah memaafkan. Jadi kalau sudah sabar, kemudian dimaafkan, yang paling tinggi tingkatannya selain sabar tadi adalah ikhlaskan. Ini yang paling tinggi. Karena kalau kita sabar belum tentu ikhlas, karena hanya mulut kita saja yang kadang-kadang tidak ikut mencela. Tapi kalau sudah sabar, ini adalah tingkatan yang tertinggi. Kemudian di dalam realitas sosial,
Bapak Ibu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga perilaku kita seperti perilakunya air, filosofinya air. Filosofi air itu banyak dimanfaatkan oleh orang lain. Air selalu mengalir di tempat yang paling rendah. Ada orang di masyarakat itu orangnya tawadu, ya, rendah hati. Dan yang karakter yang kedua, filosofi yang kedua, sifat manusia itu seperti batu. Kadang-kadang menyakitkan. Di luar sana kadang-kadang kita terpeleset. Kadang-kadang batu itu ditendang. Kadang-kadang juga tidak terlalu banyak manfaatnya. Nanti kalau mau dimanfaatkan ketika mau bangun rumah, bangun fondasi, ini karakter atau filosofinya batu. Dan yang ketiga adalah seperti makhluk atau binatang buas, ditakuti keberadaannya. Kalau tidak bisa seperti filosofi kehidupan air atau kehidupan batu, paling tidak jangan seperti karakternya binatang buas, ditakuti keberadaannya. Seperti ular, ya, kalau ada ular di masjid ini pasti kita was-was. Kemana tadi larinya? Manusia juga begitu. Ada saja ketika ada keberadaannya, diikut pada saat rapat, nanti orang was-was. Apalagi nanti diomongkan, apalagi nanti diprotes. Nanti simpan baik-baik itu kunci baik-baik itu rumah. Nanti si anu datang lagi nanti diambil, nanti dihabisi, nanti dirusak lagi dan seterusnya. Ini seperti makhluk halus, binatang buas. Berikutnya lagi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada juga nanti yang masuk ke dalam surga karena suka membantu, suka memberi sedekah. Jadi jangan sampai kita entengkan amalan kehidupan manusia. Mungkin dia tidak bisa bersabar, tidak hebat kesabarannya, tingkatan kesabarannya tidak tingkat level tinggi, akan tetapi dia gemar membantu. Kalau ada acara paling duluan dia datang, maka akan dijanjikan surga naim nanti oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu halnya ketika kita melakukan keburukan sekecil apapun, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan pasti akan Allah balas, dan begitu sebaliknya. Kejelekan sekecil apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan balasan. Nanti ada orang yang disiksa di dalam neraka karena suka mengurangi timbangan atau takaran. Jual ikan 1 kilo nanti dikurangi 1 ekor. Jual bensin 1 liter nanti dikurangi. Jual gula 1 kilo nanti dikurangi lagi 1 sendok. Nanti orang-orang yang demikian, yang tidak jujur, maka akan dicelupkan di dalam neraka wa'il namanya. Neraka wa'il. Berikutnya lagi ada orang yang di akhirat nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena malas bersedekah. Uangnya banyak, investasinya banyak, hartanya cukup untuk diinfakkan, tapi sulit sekali bersedekah. Orang yang demikian akan dicelupkan di dalam neraka lada namanya. Dan yang terakhir, ada orang yang disiksa dan dicelupkan di neraka nanti gara-gara enggan mau melakukan ibadah. Orang yang malas sholat, malas ibadah, tidak peduli niatnya, ucapannya, statementnya, tidak perlu sholat, yang penting kelakuan kita baik, maka cukup perbaiki saja kelakuan.
Buat apa sholat kalau kelakuan katanya tidak baik? Maka dia memilih untuk tidak sholat. Ini tidak benar. Nanti di akhirat akan dicelupkan di neraka sakar. Jadi benar-benar gambaran di dalam Al-Quran itu begitu dahsyat. Api dunia saja, korek saja, kepercikan minyak saja, itu luar biasa sakitnya. Apalagi di akhirat, itu 1000 kali lipat panasnya api di dunia. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, barangkali kita cukupkan, dan semoga masih ada waktu nantinya kita diberikan kesehatan dan kesempatan. Di dalam Al-Quran cukup menarik dialog penghuni neraka sakar. Di dalam Al-Quran dijelaskan bagaimana penyesalan yang dilakukan oleh penghuni neraka sakar, orang-orang yang barangkali enggan mau melakukan ibadah. Semoga apa yang kita dapatkan, yang kita diskusikan, yang kita sampaikan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan wa yukafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim azim sultani. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmina wa sayyidina bil hikmina wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, ilhamkanlah pengetahuan yang berkah, yang bermanfaat kepada kami semuanya ya Allah. Allahumma ja'alna syakuran wa ja'alna saburan wa ja'alna wasagiran fi ayunin nasi kabira. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, sucikanlah hati dan pikiran kami ya Allah. Sinarilah hati kami semuanya ya Allah, sebagaimana Engkau telah menyinari alam semesta ini. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kesempatan kepada kami semuanya ya Allah untuk memaksimalkan ibadah kami ya Allah. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami jika kami selama ini masih banyak melakukan kelalaian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.